Sahabat idola elektrik, berjumpa lagi di channel seputar listrik dan elektronika. Untuk menindaklanjuti video saya yang sebelumnya, di mana pada video tersebut kita sudah mereview anti kontak RCBO merek Chin. Nah, di video kali ini saya akan membuat cara pemasangan anti kontak tersebut. Dengan harapan setelah memasang alat anti kontak ini, tidak ada lagi orang yang kesetrum akibat kontak dengan arus listrik. Untuk itu, agar kalian jangan gagal paham dan dapat memasangnya sendiri di rumah masing-masing, jangan skip videonya dan tonton sampai selesai. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk meluangkan waktunya, memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Oke sobat, ayo kita menuju ke videonya. Untuk memudahkan dalam memahaminya, di sini saya sudah buatkan rangkaian instalasi sebagai pengganti instalasi listrik di tempat kita. Rangkaian ini menunjukkan pemasangan MCB tanpa anti kontak. Mari kita amati sejenak rangkaiannya. Nah, perhatikan garis kotak yang berwarna hitam menggambarkan box MCB-nya. Di dalam box MCB tersebut terdapat sebuah MCB, dudukan MCB, dan terminal netral. Sedangkan garis yang berwarna hijau ini menggambarkan instalasi listrik maupun beban yang ada di rumah kita. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan atau memasang anti kontaknya. Yuk kita lanjut. Oke sobat, ini rangkaian kita tadi ya. Nah, namun di sini saya tambahkan satu buah stop kontak. Jadi kita pastikan dahulu yang masuk ke MCB itu adalah kabel fasa ya. Nah, saat kita tes pen, maka lampu tes pen menyala, artinya yang masuk ke MCB kita adalah kabel fasanya. Selanjutnya kita cek rangkaiannya dengan menekan saklar kita ya. Nah, di sini lampu sudah menyala, artinya rangkaian ini sudah dalam keadaan benar. Selanjutnya di sini kita akan memasang anti kontak RCBO-nya. Nah, untuk itu demi keamanan maka kita matikan atau off-kan dahulu MCB yang ada di KWH meter. Di sini saya sudah meng-off-kan MCB di KWH meter. Selanjutnya kita akan pasangkan RCBO-nya tadi. Nah, untuk mengetahui keterangan yang ada pada RCBO ini bisa dilihat pada video sebelumnya ya. Direkomendasikan di atas video ini. Nah, langkah selanjutnya kita lepas dahulu bagian input dari MCB kita. Nah, jadi di sini kabel fasa maupun kabel netralnya kita lepas dahulu ya. Kabel yang menuju ke KWH meter kita. Nah, selanjutnya MCB ini tadi kita geser ke arah kanan, lalu kita tambahkan RCBO-nya. Perhatikan di sini kabel fasa dan kabel netral yang sudah kita lepas tadi. Selanjutnya kabel fasanya ini kita hubungkan terhadap input RCBO dan kabel netral kita hubungkan terhadap input netral RCBO-nya. Nah, jadi kabel yang warna hitam, kabel fasa ini kita sambungkan terhadap input RCBO kita ya. Berikutnya kabel netral kita sambungkan terhadap input netralnya yang di sebelah kanan. Kemudian bautnya ini kita kunci. Nah, untuk inputnya sudah terpasang.
Dan kita lanjutkan untuk memasang bagian outputnya. Untuk kabel pasanya, kita hubungkan terhadap input MCB. Selanjutnya, output dari MCB ini kita hubungkan terhadap kabel beban yang kita lepas sebelumnya. Nah, untuk pemasangan kabel pasa sudah selesai. Selanjutnya kita memasang kabel netral. Nah, kabel netral ini diambil dari output netral ELCB kita di sini. Nah, kabel netral ini disambungkan terhadap input netral pada terminalnya ini ya. Ini adalah terminal netral yang kita lepas sebelumnya ya. Nah, pemasangan udah selesai. Mari kita cek secara dekatnya ya. Jadi kabel yang datang dari KWH meter ya, kabel pasa yang warna hitam masuk ke bagian pasa pada RCBO, dan kabel yang warna biru atau netralnya masuk pada netral RCBO kita ya. Kemudian bagian outputnya di sini untuk pasanya yang warna hitam keluar dan masuk ke input MCB, sedangkan untuk output netralnya masuk ke terminal netral. Kemudian bagian output dari MCB-nya kita sambungkan kembali dengan beban yang ada di instalasi kita. Jadi inilah dia rangkaian pemasangan anti kontak RCBO ya. Oke, selanjutnya kita akan menguji rangkaian kita ini apakah berhasil atau tidak. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Dalam pengujian RCBO ini, langkah pertama kita nyalakan kembali MCB yang ada di KWH meter. Nah, selanjutnya kita cek pada bagian input RCBO kita apakah sudah masuk arus listriknya. Nah, di sini test pen sudah menyala, artinya arus listrik sudah masuk pada rangkaian kita. Nah, selanjutnya kita on-kan RCBO-nya. Selanjutnya kita on-kan MCB. Nah, di sini lampu sudah menyala, artinya dari segi rangkaian pemasangan RCBO kita ini sudah benar. Namun kita perlu mengujinya apakah alat anti kontak RCBO ini bisa berfungsi sebagai anti kontak. Oke, langsung saja kita lakukan. Untuk pengujiannya dapat kita lakukan dengan 3 cara. Cara pertama yaitu dengan menekan tombol yang warna orange ini. Yang kedua dengan cara menghubungkan salah satu output fasa atau netral pada RCBO kita dengan kabel ground. Dan cara yang ketiga dengan menyentuh langsung kabel fasa yang ada pada rangkaian kita ini. Namun cara ini tidak saya sarankan ya. Ini saya lakukan hanya sebagai pembuktian apakah RCBO ini benar-benar bisa mengamankan atau benar-benar bisa trip ketika kita tersentuh
dengan arus listrik. Kita akan lakukan satu persatu. Yang pertama yaitu dengan menekan tombol tes yang ada pada RCBO-nya. Perhatikan apakah RCBO-nya akan trip. RCB-nya trip, artinya RCB ini bisa berfungsi dengan normal. Namun bagaimana dengan cara yang kedua? Kita akan coba lakukan dengan menghubungkan antara salah satu kabel pasa atau netral dengan kabel ground. Di sini sudah saya siapkan kabel ground dan kita akan mencobanya. Namun agar RCBO-nya bisa kita on-kan, kita harus mereset dahulu RCBO-nya ini dengan cara menekan tombol berwarna biru. Nah, setelah tombol birunya kita tekan, maka MCB-nya bisa kita on-kan kembali. Oke, selanjutnya kita akan coba menghubungkan kabel ground ini dengan kabel pasa atau kabel netral. Kita mulai dari kabel pasanya. Mari perhatikan apakah RCBO ini akan trip. Nah, RCBO-nya trip ya. Dan di sini kita lihat MCB-nya tidak trip. Yang trip itu adalah RCBO-nya. Selanjutnya kita coba menghubungkan kabel ground dengan kabel netral. Perhatikan kembali apakah kabel ground dihubungkan dengan kabel netral, RCBO-nya juga akan trip. Nah, RCBO-nya juga trip ya. Artinya dengan cara menghubungkan kabel ground dengan output RCBO, maka RCBO akan trip. Artinya RCBO berfungsi dengan baik. Nah, lalu bagaimana dengan cara yang ketiga dengan menyentuh langsung kabel pasanya? Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke sobat, untuk pengujian yang ketiga dengan menyentuh langsung kabel pasanya, di sini saya dibantu oleh rekan saya. Nah, dimana rekan saya ini berada duduk di atas lantai semen tanpa menggunakan alas kaki ya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menyentuh langsung kabel pasa ini. Namun sebelumnya kita nyalakan dahulu beban atau lampu yang ada pada rangkaian ini. Oke, kepada rekan saya dipersilahkan untuk menyentuh kabel pasanya. Nah, jadi itu adalah salah satu pembuktian ya bahwa ELCB atau RCBO ini berfungsi untuk mengamankan kita dari tegangan sentuh arus listrik. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video lainnya.